Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 32, bagian kedua. Kenshin yang tiba-tiba saja ditegur wanita itu jadinya agak kaget banget. Seorang wanita yang baru bertemu dengannya, langsung main perintah. Mas cepet bantu ini, angkatin barang itu ya. Jangan diam saja dan hanya dilihat, ini ruang nanti dibuat tempat pasien. Itu orang sakit yang ada di depan. Baru datang belum dapat kamar semua. Mendengar alasan baik itu, Kenshin pun segera saja menuruti perintah wanita tersebut. Meski bukan pekerja sini, ia ikut membersihkan tempat tersebut, dan mengangkati sejumlah barang. Maklum, memang rumah sakit hari ini banyak kedatangan pasien, karena ada peristiwa kebakaran. Mas ini kerja di lantai berapa ya? Bajunya kok beda dengan kita? Tanya seseorang yang juga cleaning service sambil mindahin barang. Kenshin pun tersenyum lalu bicara, ya kebetulan saja mas saya ada di sini. Mendengar itu mereka hanya menjawab, oh gitu ya. Lebih lanjut mereka bicara lagi pada Kenshin. Mas jangan diambil hati ya. Mbak itu emang gitu sifatnya, mudah marah, cantik sih iya. Tapi judesnya itu loga kuat, minta ampun banget deh. Kenshin pun tersenyum lalu menjawab, udah kita cepat kosongin ruang ini aja, biar pasien yang di depan bisa langsung masuk sini. Tepat jam 3.15 di waktu sore, ayahnya Kenshin yang bos besar itu bersama anak buahnya tiba di rumah sakit. Tit-tit-tit, 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 suara HP jadul Kenshin terdengar di ruang itu. Si petugas wanita yang mendengarnya, langsung melihat Kenshin, yang mengambil sesuatu dari sakunya. Lalu ia tertawa sendiri melihatnya. Zaman sekarang rupanya masih ada juga gadget yang gemuk ya pikirnya. Rupanya Kenshin menerima telepon dari ayahnya. Ken, ayah sudah di sini. Kamu di mana? Kenshin pun menjawab, maaf ya ayah. Kenshin gak bisa nemenin ke tempat Rena ini tadi kebetulan dimintai tolong. Untuk bantuin pihak rumah sakit mindahin barang. Soalnya ini kondisi darurat ya. Ruangannya akan dijadikan kamar pasien. Kenshin sekarang ada di lantai 1 ruangan staf paling pojok belakang ya. Ayahnya yang mendengar Kenshin langsung menjadi faham, syukurlah kamu Ken bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain, ayah bangga. Lalu ayahnya berjalan, masuk rumah sakit itu bersama 3 orang lain yang merupakan orang kepercayaannya. Tak lama berselang hanya 10 menit, Kaori dan ayahnya beserta staf lainnya tiba juga di tempat itu. Dan ayahnya Kaori pun langsung menelpon bos besar. Maaf pak, saya sudah ada di depan rumah sakit. Lalu ayahnya Kenshin menjawab, oh ya, kebetulan Hen baru sampai juga. Ini baru saja jalan, kamu masuk pintu utama aku tunggu di depan pos jaga. Rena, yang di kamar rawatnya saat ini. Ia ditemani oleh seorang yang dia kenal sebelumnya. Merupakan salah seorang pria yang tajir dan bos muda pemilik perusahaan. Lahir dari keluarga kaya raya. Begitupun dengan teman-temannya yang ada di situ. Jika dilihat dari penampilan mereka saja, orang dengan mudah bisa menebak mereka kalangan masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Salah satu wanita lalu bicara pada Rena, hei Saib, udah tenang aja lu, tak usah pikirin perusahaannya. Yang penting lu selamat, kita di sini akan support lu selalu. Seorang wanita yang juga pemilik mobil mewah bicara pada Rena, lebih lanjut ia bicara lagi. Udah Ren lu gak usah galau, gak usah risau. Ini pangeran lu Yudis kan ada di deket lu. Semua tertawa dengerin candaan yang bergaya MC wanita itu. Rena yang memang kondisinya kurang fit hanya bisa tersenyum saja melihat mereka. Tiba-tiba, di depan pintu kamar seseorang minta izin masuk. Permisi ini kamar rawatnya Mbak Rena ya. Lalu mereka yang ada di dalam melihat beberapa orang yang ada di luar. Dilihat dari penampilannya, nampak sekali mereka orang yang berkepunyaan, atau berlebih. Lalu dijawablah oleh ayahnya Yudis. Iya benar silakan masuk. Karena dirasa ada banyak orang, Yudis dan teman-temannya izin keluar dulu. Saat keluar, mereka melihat dengan berprasangka baik. Rupanya, yang menjenguk Rena ini bukan orang yang pekerjaannya biasa. Lalu nampaklah Kaori yang juga akan masuk. Terlihatlah oleh Yudis dan temannya itu. Dan mereka bertanya siapa ya dia, kita tak pernah melihat wanita itu bersama Rena sebelumnya. Akhirnya mereka Yudis dan temannya itu terlihat berjalan menuju utara. Rena yang melihat ada ayahnya Kenshin, perasaannya seperti surprise banget. Tak mengira ia akan dikunjungi oleh bos besar. Lalu dilihatlah pula sejumlah orang staf yang kemarin ikut meeting dengan pimpinannya.
Nampak di sebelah sudut kanan, terlihat berdiri seorang wanita, rupanya Mbak itu, Kaori yang memakai seragam kerja. Rena yang masih melihat sekitarnya, berharap ada kehadiran seorang pria itu. Padahal, biasanya jika ada ayahnya dia ada di situ, benaknya berbisik. Lalu bos besar bertanya, "Gimana kabar Ren? Yang sabar ya." Rena yang nampak ingin sekali duduk, dicegah oleh ayahnya Kenshin, "Jangan, kamu tetap berbaring aja tak mengapa." Lalu Rena menjawab, "Ini udah baikan Om." Mama dan ayahnya Yudis, yang melihat Rena dikunjungi oleh sejumlah orang penting, menjadi sumringah wajahnya, meski pernah mendengar kabar ada seorang pengusaha besar dan terkaya. Rupanya ayahnya Yudis yang pengusaha properti itu, tak mengenali wajah ayahnya Kenshin. Dan Kaori pun mendekati Rena, lalu ia bicara, "Moga Mbak Rena cepat sembuh ya, cepat baikan pula." Rena pun menjawab, "Makasih ya Non." Sebenarnya, Kaori di sore itu juga penasaran dengan keberadaan Kenshin. Ia merasa pastilah Kenshin mengetahui kejadian ini, sedang ayahnya saja tahu, tapi dia di mana? Bisik Kaori yang mempunyai pemikiran yang sama dengan Rena. Lalu dokter wanita yang tadi itu hadir lagi, "Permisi." Rupanya dokter yang merawat Rena akan memberitahukan, ini waktunya minum obat, melepas perban dan menggantinya dengan baru. Lalu diambillah kantong plastik yang berisi sejumlah resep obat dan perban itu dari dalam kantong. Saat itu Kaori ada di samping depan Rena, yang jaraknya dekat sekali. Ketika dokter wanita itu mengambil obat tersebut, tak sengaja jatuhlah sebuah kertas nota kecil yang menempel pada kemasan itu. Kertas yang berisi nama sebuah resep, beserta harganya. Dan di dalamnya tercantum nama orang yang membeli obat itu. Kertas nota kecil terjatuh tepat di antara Kaori dan Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.